Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan bagian pertama dari Advanced Financial Accounting, akuntansi keuangan lanjutan, yaitu tentang pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa di Advanced Financial Accounting ini akuntansi tingkat lanjutan atau akuntansi tingkat mahir. Di sini nanti Anda akan membuat atau menyusun pelaporan keuangan konsolidasi atau pelaporan gabungan antara anak perusahaan dan induk perusahaan. Biasanya mungkin di semester-semester awal kemarin Anda menyusun pelaporan keuangan itu biasanya adalah hanya untuk satu perusahaan tunggal. Sementara di Advanced Financial Accounting ini Anda akan menyusun gabungan pelaporan keuangan dari beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan, atau dengan nama atau istilahnya laporan keuangan konsolidasi. Baik, untuk pelaporan kepemilikan antar perusahaan kita bisa lihat beberapa istilah terlebih dahulu. Kita kenali dulu beberapa istilah. Di sana ada merger. Ini review sedikit ya. Minggu lalu sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Intinya kalau di merger ini ketika perusahaan A merger dengan perusahaan B, maka kemudian perusahaan B ini yang di merger akan berhenti beroperasi dan bergabung dengan perusahaan A. Kemudian merger ini perbedaannya dengan akuisisi atau take over itu adalah bahwa bidding firm dan target firm dua-duanya tetap beroperasional ya. Jadi perusahaan yang dibeli atau target firm itu tetap ada, tetap beroperasional. Itu perbedaannya antara merger dengan akuisisi. Dan kita ketahui bahwa ada 3 cara akuisisi, baik dengan akuisisi saham, akuisisi juga bisa dengan aset tetap dalam hal ini, ataupun bisa dengan merger konsolidasi. Tadi sudah kita bahas apa itu merger ya atau konsolidasi. Acquisition of stock atau akuisisi saham. Ini review sedikit, minggu-minggu sebelumnya sudah kita bahas. Acquisition of stock ini adalah akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli voting stock, ya, stok atau saham perusahaan, di mana kita memahami bahwa saham dari perusahaan ini memiliki hak suara. Setiap lembar saham itu memiliki hak suara. Artinya semakin banyak lembar saham yang dibeli atau dimiliki oleh suatu perusahaan, maka hak suara pemilik saham tersebut juga akan semakin besar. Hak suara ini dipergunakan untuk apa? Kita tahu bahwa hak suara ini akan dipergunakan pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS, di mana kemudian para pemegang saham ini mempunyai hak suara dalam RUPS tersebut. Tentunya semakin besar nilai saham yang dimiliki, maka kemampuan dia untuk menentukan satu kebijakan, satu keputusan itu akan sangat mempengaruhi. Dan biasanya acquisition of stock ini dilakukan dengan cara tender offer atau penawaran secara terbuka kepada publik ya untuk membeli saham target firm sebuah perusahaan. Seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, misalnya salah satunya adalah yang pernah dilakukan, ini salah satu contoh saja, yang pernah dilakukan oleh PT Samsung ya. Dalam hal ini dia melakukan tender offer secara terbuka, penawaran saham, mengakuisisi saham perusahaan Nokia, di mana pada saat itu Nokia mengalami kebangkrutan, hampir 10.000 tokonya tutup di dunia. Maka pada saat itu kemudian Samsung mencoba menawarkan ya, tender offer secara terbuka kepada Nokia untuk mengakuisisi Nokia.
Kemudian akuisisi juga selain dengan cara pembelian saham, akuisisi satu perusahaan juga bisa dilakukan dengan cara membeli asetnya, ya, membeli semua asetnya. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh PT Unilever. Kita tahu PT Unilever ini adalah satu perusahaan raksasa di dunia yang disebut juga sebagai rajanya akuisisi dunia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang awalnya merupakan perusahaan-perusahaan yang bukan go public, tetapi setelah diakuisisi oleh Unilever, maka kemudian mereka berkembang maju menjadi perusahaan global. Produk-produknya kemudian menjadi produk global setelah diakuisisi oleh Unilever. Nah, salah satu contoh akuisisi of asset yang dilakukan oleh PT Unilever ini adalah, kita tahu kalau di Indonesia itu ada kecap Bango. Kecap Bango ini sumber bahan pokoknya dari kecap ini adalah kacang kedelai. Nah, PT Unilever kemudian mengakuisisi PT Perkebunan di daerah Sumatera, kalau tidak salah, ya. Ini kemudian diakuisisi PT Perkebunan Kacang Kedelainya, penghasil kacang kedelainya. Kemudian nanti tinggal share pembagian keuntungannya. Dengan mengakuisisi kacang kedelainya, tentunya ini menguntungkan bagi pihak PT Unilever. Setelah melakukan berbagai riset, ya, Unilever kemudian memutuskan bahwa kacang kedelai terbaik di Indonesia itu adalah di daerah Sumatera, di PTPN berapa gitu. Nah, kemudian, ini salah satu contoh bahwa kemudian PT Unilever ini tidak perlu memproduksi atau menghasilkan kacang kedelai dari awal, membuat sendiri, menghasilkan kacang kedelai sendiri, tetapi dia cukup mengakuisisi PT Perkebunan yang menghasilkan kacang kedelai, dan dipastikan kacang kedelainya juga adalah kacang kedelai yang terbaik. Ketika dia memproduksi atau menghasilkan sendiri kacang kedelai, ini butuh waktu yang lama, butuh biaya yang cukup besar juga, dan hasilnya juga, bahkan resikonya juga pasti ada, gitu. Jadi tentunya banyak sekali keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ketika kemudian perusahaan melakukan akuisisi. Dan hari ini, apalagi di era digitalisasi seperti ini, akuisisi perusahaan itu menjadi sesuatu yang niscaya bagi suatu perusahaan ketika perusahaan ingin lebih maju, berkembang, melakukan diversifikasi, baik diversifikasi produk, pengembangan produk, ataupun diversifikasi secara wilayah, pengembangan wilayah. Penetrasi pasar itu menjadi sesuatu yang tidak mudah hari ini, karena setiap negara itu memiliki culture, kebiasaan, hukum yang berbeda pastinya. Dan cara yang paling mudah untuk melakukan penetrasi pasar, gitu ya, terutama mungkin ke negara-negara yang berbeda, ya, bukan di satu wilayah, yang paling mudah dan paling cepat, efektif dan efisien tentunya adalah dengan melakukan akuisisi. Ada beberapa jenis akuisisi. Di sana bisa dilihat ya. Di antaranya ini sekilas saja kita reviewnya. Ada yang disebut dengan horizontal merger, itu bergerak di bidang industri yang sama kemudian bergabung. Ada juga yang vertical merger, yang mengakuisisi perusahaan suppliernya, atau mengakuisisi perusahaan customernya, atau mengakuisisi tadi perusahaan penghasil sumber bahan bakunya, gitu ya. Ada juga congeneric merger, ya, di dalam garis core bisnisnya tidak sama, ya, ini bisa saja terjadi. Kemudian konglomerat merger, ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis kemudian melakukan merger, keuntungannya adalah tentunya dapat mengurangi tingkat resiko. Nah, ini tadi yang sudah sedikit Ibu kasih gambaran. Salah satunya produk yang mengglobal adalah produk Knorr, ya. Knorr ini produk bumbu. Kalau di sini kita lihat, ini tulisannya tulisan bahasa Jepang kali gitu ya. Jadi Knorr ini ada di Jepang, tetapi sebetulnya awalnya Knorr ini adalah
produk dari Inggris yang kemudian diakuisisi oleh Unilever, dan setelah diakuisisi oleh Unilever, Knorr ini kemudian menjadi perusahaan yang mengglobal. Di sana ada beberapa slide gambaran tentang bagaimana perkembangan PT Unilever sebagai raja akuisisi dunia, nanti bisa Anda baca ya. Kita langsung masuk kepada alasan untuk mengakuisisi kepemilikan. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kita akan coba review ya, apa saja kenapa perusahaan melakukan akuisisi. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kendali atas perusahaan lain. Ini tadi sudah dijelaskan, yaitu salah satu caranya adalah dengan mengakuisisi atau membeli sahamnya, di mana saham ini memiliki hak suara, atau mengakuisisi aktiva tetapnya atau aset tetapnya. Nah, semakin banyak saham yang dimiliki, tentunya akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk bisa mengendalikan perusahaan lain. Kemudian yang kedua adalah memasuki pasar atau area produk baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar atau area produk tersebut. Tadi sudah dijelaskan tentang penetrasi pasar. Akan lebih mudah jika melalui akuisisi. Kemudian yang ketiga, memastikan pasokan bahan baku atau input produksi lain. Contohnya tadi adalah kecap bango misalnya ya. Jadi inputnya, yaitu produksi sumber bahan bakunya, sudah bisa dipastikan karena dengan mengakuisisi perusahaan penghasil sumber bahan bakunya, maka bisa dipastikan input dari suatu produksi. Kita lanjut ya. Yang kelima tadi adalah mendapatkan keuntungan ekonomis dari ukuran perusahaan yang lebih besar. Jadi perusahaan dengan mengakuisisi atau membeli saham perusahaan lain, selain kemudian keuntungannya adalah pastinya yang kita tahu dan mahasiswa juga pastinya sudah tahu, sudah paham, yaitu adalah pendapatan dividen atau dividen revenue. Nah, selain daripada dividen revenue, ada keuntungan-keuntungan ekonomis lain yang jauh tentunya lebih besar. Semakin besar keuntungan dari anak perusahaan, laba atau keuntungan dari anak perusahaan, maka semakin besar nilai keuntungan yang akan diperoleh secara otomatis oleh induk perusahaan ketika dia mengakuisisi anak perusahaannya. Ya. Kemudian ini nanti akan kita bahas di materi atau pembahasan berikutnya, di bab berikutnya gitu ya, tentang apa saja keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana pencatatannya, jurnalnya, dan juga pelaporan keuangannya. Nanti akan lebih mudah dipahami di situ. Kemudian yang keenam adalah diversifikasi. Ini tadi juga sudah disinggung oleh Ibu, diversifikasi produk ataupun diversifikasi wilayah. Pengembangan sebuah produk baru atau untuk diversifikasi pengembangan suatu wilayah baru pastinya akan lebih mudah dilakukan, lebih efektif, lebih efisien ya. Ini tentunya dengan cara akuisisi. Kemudian yang ketujuh adalah bisa mendapatkan teknologi baru. Ya, pastinya ketika mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain ya, anak perusahaan yang memiliki teknologi-teknologi yang berbeda pastinya dengan induk perusahaan. Kemudian yang kedelapan, keuntungan berikutnya atau alasan perusahaan mengakuisisi kepemilikan adalah pastinya akan mengurangi kompetisi. Semakin banyak perusahaan yang merger, yang akuisisi, yang bergabung, maka tentunya ini dengan sendirinya akan mengurangi tingkat kompetisi ya di persaingan di perusahaan. Kemudian yang kesembilan adalah membatasi tingkat resiko. Bisa resiko gagal, resiko rugi, resiko tidak berhasil ketika kemudian harus memulai usaha baru, ketika kemudian harus melakukan penetrasi pasar ke wilayah yang baru tanpa akuisisi. Pastinya tingkat resiko, baik resiko gagal, resiko biaya yang jauh lebih besar, resiko riset yang lebih besar, ya, resiko biaya salah satunya atau resiko kegagalan ini akan sangat dimungkinkan. Dan dengan akuisisi, maka resiko-resiko ini akan bisa sangat mungkin diminimalisir oleh perusahaan. Oke, itu adalah sedikit teori, bahasan awal, gambaran bagaimana pentingnya akuisisi atau kenapa perusahaan melakukan akuisisi.